Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kami bisa berkumpul pada perkuliahan hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yaitu Bapak Haji Suroso SEMM. Dan tak lupa saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul suku bunga, bagi hasil, dan jasa bank lainnya. Dan sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Arif Aprianto, yang kedua ada Arianti Hopa Nurfadila, yang ketiga ada Jamil Aldi, yang keempat ada Saiful Ramadan, yang kelima ada saya sendiri yaitu Muhammad Yusril Fahmi, yang keenam ada Rizka Rahayu, dan yang ketujuh ada Riki Nugraha. Dan untuk materi pembelajaran pada hari ini yaitu ada 3 materi. Yang pertama ada suku bunga yang akan dipaparkan oleh Teh Arianti Hopa Nurfadila, dan yang kedua ada bagi hasil yang akan dipaparkan oleh Kang Jamil Aldi dan Kang Riki Nugraha, dan yang terakhir ada materi yang berjudul jasa bank lainnya yang akan dipaparkan oleh Teh Rizka Rahayu. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk materi yang pertama yaitu suku bunga yang akan dipaparkan oleh Teh Arianti Hopa Nurfadila. Untuk Teh Arianti, waktu dan layar kami persilahkan. Suku bunga, pengertian bunga bank. Bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas pinjaman uang yang diberikan oleh pihak bank dalam periode tertentu. Bunga ditentukan melalui persentase dari jumlah simpanan atau jumlah pinjaman. Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya. Yang pertama yaitu bunga simpanan. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabahnya. Contohnya jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Yang kedua bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contohnya yaitu bunga kredit. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Seperti yang dijelaskan saya sebelumnya, bahwa untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya. Artinya, baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi di samping faktor lainnya. Kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan peminjam meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. 3. Kebijaksanaan pemerintah. Dalam arti baik, untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman, kita tidak boleh melebihi harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 4. Target laba yang diinginkan. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya. 5. Jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika peminjaman berjangka pendek maka bunganya relatif lebih rendah. 6. Kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh, jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. 7. Reputasi perusahaan. Perusahaan yang bonafit kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif lebih kecil dan sebaliknya. 8. Produk yang kompetitif. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. 9. Hubungan baik. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasanya. Ini berdasarkan keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Yang terakhir adalah jaminan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala resiko yang dibebankan kepada penerima kredit, biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafit, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankannya pun berbeda. Demikian pula sebaliknya, jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafit atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan. Jenis-jenis perhitungan pembebanan suku bunga kredit. Yang pertama, metode sliding rate.
Sliding rate adalah perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalihkan persentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku bunga yang dibayarkan debitur semakin menurun. Akibatnya angsuran yang dibayarkan menurun jumlahnya. Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjaman, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulannya menurun, seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi, pembayaran pokok pinjaman setiap bulannya sama. Cicilan nasabah atau pokok pinjaman ditambah bunga, otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis sliding rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif. Kedua, ada metode flat rate, perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode sehingga jumlah angsuran cicilan setiap periodenya pun tetap sama sampai pinjaman itu lunas. Jenis flat rate ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif, seperti pembelian rumah, pembelian, atau kredit konsumtif lainnya. 3. Metode floating rate. Jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, yang berpengaruh terhadap cicilannya setiap bunga. Adapun contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh soalnya, Pak Hendro mendapatkan persetujuan kredit dari Bank Berlian senilai Rp 12 juta. Jangka waktu kredit adalah 6 bulan. Bunga dibebankannya sebesar 12% setahun. Hitunglah dengan menggunakan metode flat rate dan sliding rate jumlah angsuran setiap bulan. Berikut tabel perhitungannya secara lengkap. Jawaban pembebanan bunga menggunakan metode flat rate. Jika pembebanan bunga dengan metode flat rate, maka setiap bulan bunga yang dibayar adalah tetap sampai kredit tersebut lunas. Hal ini juga berarti jumlah angsurannya pun sama setiap bulannya. Cara menghitung pokok pinjaman per bulan sebagai berikut. Pokok pinjaman yang harus dibayar setiap bulannya adalah rumusnya jumlah pinjaman dibagi jangka waktu. Jadi Rp 12 juta dibagi 6 bulan, hasilnya 2 juta. Jadi pokok pinjamannya adalah 2 juta setiap bulan. Selanjutnya menghitung bunga atau BG per bulan. Rumusnya BG sama dengan bunga dikali jumlah pinjaman dibagi 12 bulan dikali 1. Berarti 12% dikali 12 juta dibagi 12 bulan dikali 1, hasilnya Rp 120.000. Jadi jumlah angsuran setiap bulannya adalah pokok pinjamannya 2 juta, bunga 120. Jadi jumlah angsurannya senilai 2.120.000. Jumlah angsuran ini setiap bulan sama sampai 6 bulan. Dan jika kita uraikan dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut. Bulan pertama, sisa pinjaman 10.000, pokok pinjaman 2.000, bunganya 120, angsurannya 2.120. Bulan pertama sisa pinjaman 10.000, bulan kedua 8.000, bulan ketiga 6.000, bulan keempat 4.000, bulan kelima 2.000, dan bulan keenam 0. Untuk pokok pinjaman, bunga dan angsuran bulan kedua dan bulan selanjutnya sama, yaitu pokok pinjaman 2.000, bunga 120, angsuran 2.120 setiap bulannya. Kedua, pembebanan bunga dengan metode sliding rate. Perhitungan jumlah bunga yang dibayar didasarkan kepada jumlah sisa pinjamannya. Oleh karena itu, jumlah bunga yang dibayar setiap bulannya semakin mengecil, sedangkan pembayaran pokok pinjaman tetap. Pada akhirnya, jika bunga yang dibayar mengecil dari bulan ke bulan, maka otomatis jumlah angsuran setiap bulannya pun semakin turun. Adapun rumusnya bunga sama dengan presentasi bunga selama 1 tahun dikali sisa pinjaman dibagi 6 bulan. Angsuran bulan ke-1 adalah pokok pinjamannya 2 juta, bunga sama dengan 120% dikali 12 juta dibagi 12, hasilnya 120. Jadi jumlah angsuran ke-1 yaitu 2.120.000. Angsuran bulan ke-1 adalah pokok pinjamannya 2 juta rupiah. Angsuran bulan ke-1 adalah pokok pinjamannya senilai 2 juta rupiah, bunga sama dengan 12% dikali 12 juta rupiah dibagi 12 bulan, hasilnya 120.000. Jadi jumlah angsuran pertamanya itu 2.120.000. Angsuran bulan kedua adalah pokok pinjamannya 2 juta rupiah, bunga sama dengan 12% dikali 10 juta rupiah dibagi 12 bulan, hasilnya 100.000. Jadi jumlah angsuran kedua yaitu 2.100.000 rupiah. Dengan catatan jumlah 10 juta rupiah berasal dari jumlah pinjaman 12 juta rupiah dikurangi pokok pinjaman bulan pertama 2 juta.
Angsuran bulan ketiga adalah pokok pinjamannya 2 juta rupiah, bunga sama dengan 12% dikali 8 juta rupiah dibagi 12 bulan. Hasilnya 80.000. Jadi jumlah angsuran ketiganya 2.080.000 rupiah. Angsuran bulan keempat adalah pokok pinjamannya 2 juta rupiah, bunganya sama dengan 12% dikali 6 juta rupiah dibagi 12 bulan. Hasilnya 60.000. Jadi angsuran bulan keempat yaitu. Demikian pula seterusnya untuk bunga bulan kelima, ke-6 sampai bulan ke-12 perhitungan bunganya tetap dihitung dari sisa pinjamannya. Berikut tabelnya. Untuk bulan pertama sisa pinjaman 10.000, pokok pinjamannya 2.000, bunga 120 dan angsuran 2.120. Bulan kedua 8.000, sisa pinjamannya pokok pinjaman 2.000, bunga 100, angsuran 2.100. Bulan ketiga sisa pinjaman 6.000, pokok pinjaman 2.000, bunganya 80 dan angsurannya 2.080. Bulan keempat sisa pinjaman 4.000, pokok pinjaman 2.000, bunga 60, angsuran 2.060. Bulan kelima sisa pinjaman 2.000, pokok pinjaman 2.000, bunga 40, angsurannya 2.040. Bulan ke-6 sisa pinjamannya 0, bunga pinjaman 2.000, bunganya 20 dan angsuran 2020. Dengan total jumlah pokok pinjaman 60.000, bunga 420 dan angsuran 12.420. Jumlah total pembayaran bunga dengan kedua metode di atas adalah sebagai berikut. Dengan metode flat rate adalah Rp 720.000 dan dengan metode sliding rate adalah Rp 420.000 dengan selisih Rp 300.000. Baik, terima kasih kepada Teh Aryati Maupun Fadilah yang telah memaparkan materi yang pertama, dan untuk materi yang kedua yaitu materi yang berjudul bagi hasil yang akan dipaparkan oleh Kang Denny Aldi dan Kang Riki Nugraha. Untuk Kang Denny Aldi dan Kang Riki Nugraha, waktu dan layar kami persilakan. Pengertian bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi asing atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Adapun menurut Muhammad Dahlan Ridwan, secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lainnya. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh, prinsip mudharabah dapat digunakan prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan atau tabungan dan deposito maupun pembiayaan. Sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan. Muhammad berpendapat bahwa secara prinsip bagi hasil dapat diartikan sebagai prinsip muamalat berdasarkan syariah Islam. Dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama, menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubung dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan. Poin yang kedua, menetapkan imbalan yang akan diterima sehubung dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja. Poin yang ketiga, menetapkan imbalan sehubung dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan, di mana bank Islam berdasarkan kaidah mudharabah dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana. Ada 4 poin bagi bank Islam dalam melaksanakan kontrak mudharabah. Poin yang pertama ada membuat kesepakatan dengan nasabah atau mudharib mengenai tingkat perbandingan keuntungan atau profit ratio yang ditentukan dalam kontrak. Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya
kesepakatan dari nasabah atau mudharib, prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang dan juga masa berlakunya kontrak. Poin yang kedua, jika kontrak mudharabah tidak menghasilkan keuntungan, maka mudharib selaku pengolah usaha tersebut tidak mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaannya. Poin yang ketiga, apabila terjadi kerugian, bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa mudharib tidak menyeleweng atau terjadinya kesalahan manajemen dari dana mudharabah berdasarkan atas persyaratan kontrak yang telah disepakati dengan investor. Poin yang terakhir, namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak mudharib, maka dia yang berhak menanggung kerugian tersebut. Dalam kasus tersebut, barang jaminan atau garansi yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada pihak bank. Berdasarkan penjelasan tersebut, terkesan bahwa kontrak mudharabah yang dipraktikkan dalam bank Islam memiliki sedikit perbedaan dengan operasional bisnis berisiko rendah atau bisnis yang tidak berisiko. Ada 2 poin bank Islam dalam praktiknya di kontrak mudharabah. Poin pertama yaitu setiap terjadi kekeliruan dari persyaratan kontrak akan membuat mudharib bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang dialaminya. Pihak menentukan masa berlakunya kontrak, juga meminta jaminan atau garansi untuk memastikan pengembalian modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, walaupun pihak bank tidak mengungkapkannya secara eksplisit. Poin yang kedua, dalam melaksanakan prinsip bagi hasil atau PLS, secara teoretik pihak bank bertanggung jawab menanggung seluruh kerugian, tetapi tidak demikian dalam praktiknya. Karena seringkali pihak bank tidak mudah percaya atas kerugian yang dialami pihak mudharib. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kontrak mudharabah yang dipraktekkan oleh Bank Islam secara signifikan berbeda dari kontrak mudharabah sebagaimana umumnya yang digambarkan dalam hukum Islam atau yang digambarkan oleh para teoretikus perbankan Islam yang didambakan sebagai bentuk pembiayaan modal usaha atau sebagai pengembangan pembiayaan industri. Fatwa mudharabah untuk dijadikan pedoman karena adanya fatwa DSR strip MUI nomor 07/DSN strip MUI /4/2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qiron. Pengertian nisbah. Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah atau anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank. Di sisi lain, nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil bank syariah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Jadi, nisbah adalah sebagai pembagian keuntungan yang terbagi dalam bentuk persentase antara pemilik modal dan pengelola modal. Kesepakatan tentang nisbah ini selanjutnya tertuang dalam akad atas dasar laporan dari nasabah atau anggota. Manajemen BMT akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut. Perbedaan bunga dan bagi hasil. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Islam dengan jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah sistem bunga yang sering dipraktekkan oleh perbankan konvensional sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba atau bunga. Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam. Pada tabel ini ada beberapa perbedaan bunga dan bagi hasil. Pada tabel ini ada beberapa poin antara perbedaan bunga dan bagi hasil. Poin pertama yaitu penentuan keuntungan. Bunganya yaitu pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung. Bagi hasilnya pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi. Poin yang kedua, besarnya persentase. Bunganya berdasarkan jumlah uang atau modal yang dipinjamkan.
bagi hasilnya berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Poin yang ketiga, pembayaran. Bunganya seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung rugi. Bagi hasilnya bergantung pada keuntungan proyek, bila rugi ditanggung bersama. Poin yang keempat, jumlah pembayaran. Bunganya tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat. Bagi hasilnya sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Poin yang kelima, eksistensi. Bunganya diragukan oleh semua agama. Bagi hasilnya tidak ada yang meragukan keabsahannya. Kedua sistem tersebut sama-sama memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Kedua sistem tersebut sama-sama memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Dengan melihat perbedaan di atas, maka melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah adalah merupakan bentuk dari investasi. Karena dalam investasi terdapat risiko yang harus ditanggung. Sedangkan dalam pembungaan uang adalah aktivitas yang kurang mengandung risiko karena adanya persentase suku bunga yang perolehan kembalinya relatif pasti dan tetap. Dan dalam hal ini tergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan return on investment dan bersaing dengan lembaga perbankan konvensional, perbankan syariah harus lebih cepat dalam menemukan peluang pasar sehingga dapat lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Terima kasih kepada Kang Dini Aldi dan Kang Riki Nugraha yang telah memaparkan materi yang berjudul bagi hasil. Dan untuk materi yang terakhir yaitu materi jasa bank lainnya yang akan dipaparkan oleh Teh Rizka Rahayu. Untuk Teh Rizka Rahayu, waktu dan layar kami persilakan. Jasa-jasa bank lainnya. Pengertian jasa bank lainnya. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dan penyalur dana ke masyarakat. Selain itu, bank juga mempunyai jasa lain yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mendukung dan memperlancar penghimpunan dan penyaluran kembali ke masyarakat. Dengan demikian, akan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi sehari-harinya. Jenis jasa-jasa bank lainnya. Bank dikatakan lengkap jika fasilitas-fasilitas yang ditawarkan bermacam-macam. Berikut ini adalah jasa-jasa yang dikatakan lengkap dari sebuah perbankan di Indonesia. Yang pertama ada kiriman uang atau transfer. Kirim uang merupakan jasa yang ditawarkan bank untuk membantu masyarakat mengirimkan uang di dalam kota maupun luar kota. Bahkan bisa juga jika berbeda negara sekalipun. Pengiriman uang ini bisa antar bank yang sama maupun bank yang berbeda. Keuntungan masing-masing pihak yang menggunakan jasa kirim uang antara lain bagi nasabah, yaitu pengiriman cepat dan mudah, biaya pengiriman relatif terjangkau, pengiriman aman dan nyaman, pengiriman bisa menggunakan smartphone, dan bagi bank, pelayanan kepada masyarakat, dan biaya jasa pengiriman. Kedua, ada clearing. Clearing merupakan penagihan warkat atau penyelesaian utang piutang antar bank yang berasal dari dalam kota. Dan penyedia jasa clearing ini adalah bank-bank yang sudah ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk menyediakan jasa tersebut. Sehingga tidak sembarangan bank di Indonesia bisa menyediakan jasa tersebut jika tidak ditunjuk oleh Bank Indonesia. Warkat-warkat yang bisa dikeliringkan adalah warkat yang berasal dari dalam kota, seperti cek, wesel bank, nota kredit, lalu lintas giral, wesel bank, dan lain-lain. Tujuan diadakan clearing oleh Bank Indonesia adalah untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral, serta mempermudah pembayaran utang piutang sehingga akan berjalan dengan efektif dan efisien. Perhitungan clearing dilakukan setiap hari oleh bank. Hal ini untuk mengetahui apakah bank tersebut menang atau kalah clearing. Bank akan dianggap menang apabila penagihan lebih besar dibandingkan pembayaran clearing tersebut. Ini merupakan prestasi suatu bank apabila penarikan lebih besar. Hal ini berarti pembinaan nasabahnya lebih baik dibandingkan bank yang kalah clearing. Bank dianggap kalah clearing apabila penarikan lebih kecil dibandingkan pembayaran clearing itu sendiri, sehingga bank harus menutup kekalahan clearing tersebut. Apabila bank tersebut tidak mampu menutup, maka bank bersangkutan bisa meminta bantuan terhadap bank lain dengan cara melakukan pinjaman call money, yang biasanya pinjaman tersebut waktunya sangat singkat. Call money diberikan pada bank yang tidak dapat menutupi saldo mereka dikarenakan penarikan lebih kecil dibandingkan pembayaran warkat yang ada. Penagihan call money dilakukan saat bank yang memberikan pinjaman menagihnya sesuai kesepakatan yang sudah dibuat. Sehingga apabila pada waktu penagihan bank masih belum bisa membayar, maka call money akan menjadi pinjaman biasa. Dan ini akan menyebabkan turunnya kepercayaan bank yang memberikan pinjaman call money tersebut. Ketiga, ada inkaso atau collection. Inkaso hampir sama dengan clearing, yaitu jasa bank untuk penagihan warkat yang berada di luar kota maupun luar negeri. Bedanya dengan clearing, penagihan yang ada di dalam kota. Jika inkaso, penagihan yang berada di luar kota maupun luar negeri.
Sebagai contoh, jika kita mendapatkan cek di kota Banyuwangi, maka kita dapat mencairkan di kota lain. Ini biasanya disebut inkaso dalam negeri. Begitu juga kita mendapatkan cek di bank luar negeri dan kita cairkan di dalam negeri, maka proses penarikan melalui inkaso luar negeri. Adapun warkat-warkat yang dapat diinkasokan antara lain cek, money order, wesel, dividen, bilet giro, kwitansi, dan lain-lain. Proses penyelesaian inkaso oleh pihak bank dapat dibagi menjadi dua, yaitu inkaso berdokumen dan inkaso tidak berdokumen. Keempat, ada safe deposit box. Safe deposit box adalah jasa yang diberikan bank untuk menyimpan dokumen-dokumen penting maupun barang-barang berharga lainnya. Jadi, bank akan menyediakan tempat untuk menyimpan barang-barang tersebut supaya aman. Safe deposit box biasanya berbentuk kotak dengan ukuran tertentu yang disewakan ke nasabah untuk menyimpan barang milik nasabah tersebut. Dan selanjutnya, nasabah yang menggunakan jasa safe deposit box akan diberikan kunci akses berangkas tersebut. Barang yang bisa disimpan juga beragam, mulai dari sertifikat, saham, obligasi, ijazah, paspor, emas, mutiara, berlian, dan sebagainya. Adapun barang yang tidak diperbolehkan untuk disimpan di safe deposit box adalah bahan-bahan peledak, narkotika, dan lain sebagainya yang melanggar hukum. Keuntungan bagi nasabah yang menggunakan safe deposit box adalah yang pertama, terjaminnya kerahasiaan dari barang yang disimpan selama barang yang disimpan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, keamanan barang terjamin karena tempat penyimpanan dilengkapi peralatan yang canggih dan keamanan yang baik. Safe deposit box terbuat dari baja yang kuat dan tahan api. Pembukaan berangkas tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja, karena ada dua kunci untuk membuka berangkas tersebut yang semuanya dipegang nasabah dan perbankan. Sehingga, jika membuka berangkas tersebut harus dilakukan oleh perbankan dan nasabah yang bersangkutan. Kelima, ada bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh perbankan untuk melakukan transaksi sehari-hari. Bank card biasanya juga disebut dengan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu kredit inilah yang biasanya digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi berupa pembayaran-pembayaran kegiatan nasabah setiap harinya, seperti pembayaran belanja di minimarket atau supermarket, restoran, hotel, dan lain-lain. Selain itu, bank card juga dapat digunakan untuk penarikan uang di berbagai tempat, misalnya ATM, minimarket, dan lain-lain. Keenam, ada banknotes. Banknotes merupakan jasa jual valuta asing atau uang kertas negara lain yang dikeluarkan oleh bank di negara tersebut dan merupakan alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Sedangkan yang disebut transaksi banknot adalah suatu transaksi jual beli valuta asing sesuai dengan nilai tukar saat ini. Dalam transaksi banknotes, bank akan mengelompokkan bank menjadi dua, yaitu banknotes kuat dan lemah, di mana suatu bank pasti akan mengutamakan banknotes yang kuat karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, banknotes nilainya stabil, banyak dicari, mudah untuk dijual, belikan kembali, dan sebagainya, sesuai pertimbangan yang ada. Sedangkan pengelompokan banknotes yang lemah biasanya dikarenakan kebalikan dari banknotes yang kuat, yaitu nilai tidak stabil, sukar untuk diperjualbelikan, kondisi cacat seperti rusak, ada coretan, lusuh, dan lain-lain, termasuk valuta lemah dan sebagainya. Di dalam banknotes kita mengenal kurs jual, yaitu kurs yang dipakai apabila menjual suatu mata uang asing atau apabila kita ingin menukar rupiah yang kita miliki dengan valuta asing. Dengan kata lain, bank berposisi sebagai penjual dan Anda sebagai pembeli. Ada juga kurs beli, yaitu kurs yang dipakai apabila bank membeli atau Anda sebagai pemegang mata uang asing menukarkan valuta asing yang Anda punya dengan rupiah. Valuta adalah mata uang, kurs adalah nilai valuta asing, dan konversi adalah penyesuaian. Yang ketujuh, ada traveler check. Traveler check atau cek wisata merupakan cek yang digunakan oleh seseorang saat bepergian atau biasanya sering digunakan oleh turis untuk melakukan perjalanan wisata ke negara lain. Traveler check dapat dipergunakan di berbagai tempat, terutama pada tempat-tempat yang sudah ditunjuk atau sudah mengadakan perjanjian khusus dengan bank yang bersangkutan yang mengeluarkan traveler check. Terdapat dua jenis traveler check, yaitu atas unjuk dan atas nama, di mana keduanya mempunyai perbedaan pada penarikannya. Seperti pada traveler check. Traveler check atas unjuk, penarikannya bisa dilakukan selama mereka memiliki cek tersebut, sehingga bisa diambil oleh siapapun. Sedangkan untuk traveler check atas nama, hanya bisa ditarik oleh nama yang bersangkutan sesuai yang tertera pada cek tersebut. Biasanya, mereka yang menarik harus menunjukkan kartu identitas asli mereka untuk menunjukkan apakah benar nama yang tertera sesuai dengan identitas mereka. 8. Ada letter of credit. Ekspor dan impor merupakan kegiatan jual beli yang termasuk dalam perdagangan internasional. Oleh karenanya, terkadang dalam masalah transaksi pembayarannya,
terdapat kesulitan untuk melakukannya. Jasa bank yang berikutnya adalah jasa yang dikeluarkan oleh suatu perbankan untuk mempermudah transaksi ekspor dan impor, yaitu letter of credit. Letter of credit sendiri merupakan surat kredit yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada importir dan importir untuk menyelesaikan transaksi pembayaran atas ekspor dan impor yang sedang mereka lakukan. Selain untuk transaksi pembayaran ekspor impor, letter of credit juga bisa digunakan untuk transaksi pembayaran pengiriman barang antar pulau. Yang ke-9 ada bank garansi dan referensi bank. Bank garansi merupakan jasa yang diberikan oleh perbankan untuk memberikan jaminan terhadap perseorangan, perusahaan ataupun lembaga dalam bentuk surat sertifikat jaminan. Pemberian jaminan tersebut diberikan untuk memberi jaminan terhadap pihak penerima jaminan atas hak-hak yang mereka dapatkan dari pihak yang dijamin. Sehingga bank akan bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban tersebut seandainya yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya di kemudian harinya sesuai perjanjian yang telah disepakati di awal. 10. Memberikan jasa di pasar modal. Perbankan juga memberikan jasa-jasa lain yang terkait dengan pasar modal. Dalam hal ini, peran perbankan adalah untuk memperlancar transaksi pasar modal di bursa efek. Adapun jasa-jasa yang ditawarkan oleh perbankan dalam memperlancar transaksi di bursa efek antara lain: A. Perusahaan pengelola dana, B. Penjamin emisi, C. Wali amanat, D. Pedagang efek, dan E. Pialang. Yang ke-11, menerima setoran-setoran. Jasa selanjutnya yang ditawarkan oleh perbankan adalah menerima setoran-setoran. Jasa ini sering digunakan oleh nasabah untuk mempermudah menerima setoran-setoran yang akan dibayarkan. Hal ini untuk mempermudah nasabah dalam menerima setoran tersebut dan juga keamanan yang terjaga. Adapun setoran-setoran yang diterima oleh perbankan antara lain: pembayaran perkuliahan, pembayaran pajak, pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran rekening air, pembayaran ONH, dan lain-lain. Baik, terima kasih kepada Teh Rizka Rahayu yang telah memaparkan materi jasa-jasa bank lainnya. Dan berikut adalah kesimpulan dari 3 materi yang telah dipaparkan oleh anggota kelompok 1. Kesimpulannya adalah, dalam dunia perbankan, keuntungan terbesar yang mereka dapatkan adalah dari hasil pembayaran bunga atas pinjaman kredit yang bank kucurkan. Sehingga setiap bank berlomba-lomba menarik debitur agar tertarik untuk meminjam dana di bank mereka. Jadi, bunga itu dapat dikatakan kompensasi yang diberikan dari sang peminjam uang kepada peminjam atas kesediaan meminjam uang. Suku bunga kredit merupakan sumber pendapatan bagi bank. Oleh sebab itu, bank akan menagih suku bunga kredit lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman. Dengan margin perbedaan suku bunga pinjaman dan suku bunga simpanan tersebut, maka bank akan dapat memperoleh keuntungan dan mempertahankan operasionalnya sehari-hari. Berdasarkan perhitungannya, ada 3 jenis suku bunga kredit yang tersedia di dalam perbankan Indonesia, yaitu sliding rate, flat rate, dan floating rate. Dan untuk materi bagi hasil menurut terminologi asing atau Inggris dikenal dengan profit sharing. Profit sharing adalah kamus ekonomi, diartikan pembagian laba. Ada beberapa produk mengenai bagi hasil, yaitu yang satu mudharabah, yang kedua ada musyarakah, yang ketiga ada syahibul mal, dan yang keempat ada mudharib. Ada pula konsep bagi hasil secara teknis. Al mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara 2 pihak, di mana pihak pertama atau syahibul mal menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu akibat kelalaian si pengelola. Dan untuk materi yang terakhir yaitu jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa ini antara lain yang satu ada biaya administrasi, yang kedua ada biaya kirim, yang ketiga ada biaya tagih, yang keempat ada biaya provisi dan komisi, yang kelima ada biaya sewa, yang keenam ada biaya iuran, yang ketujuh ada biaya lainnya. Dan ada juga jenis-jenis bank lainnya, yaitu yang pertama ada kiriman uang atau transfer, yang kedua ada clearing, yang ketiga ada inkaso,
yang keempat ada safe deposit box, yang kelima ada bank card, yang keenam ada bank notes, yang ketujuh ada travelers quicks, yang ke-8 ada letter of credit, yang ke-9 ada bank garansi dan referensi bank, yang ke-10 ada memberikan jasa pasar modal, yang ke-11 ada menerima setoran, dan yang terakhir ada melakukan pembayaran. Oke, demikian beberapa materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yaitu Bapak Haji Suroso SEMM, dan kepada teman-teman semua apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, karena kami hanya manusia yang tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.